Halo rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya Hazan ingin menerangkan apa saja yang telah saya pelajari di materi switches kali ini. Yang isinya tuh mengenal MAC address dan ASP table. Oke, lanjut. Di sini ada alur materi. Yang pertama, MAC address itu mengenal konsep dasar dan teori dari MAC address. Lalu ada ASP table, yaitu daftar catatan tempat komputer mencocokkan IP address dengan MAC address target. Lalu di sini ada mengidentifikasi ASP pada switch. Di sini bakal ada simulasi topologi dan mengirimkan paket data di Cisco Packet Tracer. Oke, lanjut. Mengenal MAC address. Oke, MAC address adalah alamat fisik atau physical address yang aslinya terbentuk kombinasi angka dan huruf unik yang isinya tuh 12 digit heksadesimal. Contohnya 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Alamat ini sudah ditanam secara permanen di dalam kartu jaringan atau NIC dari si komputer, laptop, HP, atau router yang dibuat oleh pabrik pembuatnya. Lalu, MAC address ini sama aja kayak sidik jari perangkat. Sifatnya permanen, unik, tidak ada dua perangkat di dunia yang punya MAC address yang sama. Dan tidak bisa diubah secara fisik. Fungsi utamanya adalah untuk mengidentifikasi perangkat lokal. Perangkat lokal maksudnya perangkat yang ada di sekitar kita aja. Lalu bedanya dengan IP address, kalau IP address itu seperti alamat rumah, bisa berubah kalau pindah lokasi atau pindah WiFi. Oke, di sini ada fitur pembedanya. MAC address itu kerja di layer 2, yaitu data link, lalu IP address itu kerja di layer 3. Nah, format juga berbeda. Kalau MAC address ini pakai heksadesimal 48 bit. Lalu kalau IP address ini dia pakai versinya ada 4 dan 6. Itu ada 32 bit, yang kalau 6 ini 128 bit. Nah, kelebihan dan kekurangannya, MAC address ini sangat efektif untuk sistem keamanan pengenalan perangkat, misalnya untuk mengunci akses WiFi agar hanya laptop pribadi yang bisa masuk, atau sebutannya MAC filtering. Lalu di IP address kurang cocok untuk mengunci keamanan perangkat secara permanen, karena IP gampang berubah atau sengaja diganti. Oke, lanjut. Oke, ada gambar MAC address di sini. Angka di dalam MAC address ditulis dalam sistem heksadesimal, yaitu kombinasi angka 9 dan huruf A sampai F. Oke, cool. Nah, kita lihat A sampai F ini berapa sih? A itu 10, itu 15. Berarti rentang A ke F itu lanjutan dari 10 ke 15. Berarti lanjutannya B itu 11, E itu 12, D itu 13, E itu 14, sampai F itu 15. Tiap kelompok di antara ada titik 2, oke, titik 2 kayak gini. Titik 2 disebut sebagai byte, segmen, atau kuartet. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuartet. Berarti satu kuartet itu isi 8 bit dikalikan 6 berarti 48 bit. Iya, betul, 48 bit. Nah, kalau kita konversi kan kita udah tahu nih A ke F-nya berapa. Nanti kalau kita konversi ya 10, 8 lagi berarti 10, 1, terus 5, 9, lalu 9, 11, terus 10, jadi 100, 7B, 17. Nah, yang merah ini tuh punya organisasi yang ngebuat si NIC-nya ini sendiri. Berarti yang 18 sampai 59 ini punya perusahaan. Lalu yang biru ini itu punya MAC address-nya NIC itu sendiri. Berarti
nggak ada dua yang ada di dunia ini. Gitu sih buat MAC address ini. Kita lanjut. Implementasi. Mengidentifikasi MAC address pada sebuah perangkat komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Oke, kita udah di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sediakan dulu dua perangkat PC, lalu disambungkan dengan kabel. Ini kita cuma ngecek alamat MAC address-nya aja ya. Berarti kasih alamat IP dulu. Batasin 2 aja. Oke. Coba ke PC 16. Desktop. .252 aja. Lalu keluar command prompt, uji tes ping dulu biar mereka kenalan. Oke, ping. Bentar. Play berhasil. Nah, cara ngecek si alamat MAC address-nya dari paket ini gimana? Ketik ARP-A. Nah, keluar nih akhirnya 192.168.100.25. Ini punya sebentar. Coba kita tes yang satu lagi. ARP-A. Nah, ini punya perangkat ini. Kalau kita lihat, oh salah. Dia nyimpen informasi MAC address di komputer satu lagi. Jadi isi 16 physical address-nya ini tab-nya dinamik, maksudnya dinamik itu dia otomatis kalau udah saling kenalan mereka bakal nyimpen informasi masing-masing. Makanya di sini si PC 17 nyimpen informasi tentang PC 16. Nah, kalau di PC 16 dia menyimpan informasi si PC 17. Jadi gitu aja buat identifikasi MAC address di perangkat komputer. Baik, di sini kita bakal mengenal ARP table. ARP table atau Address Resolution Protocol Table adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP address dan alamat MAC address yang disimpan oleh perangkat jaringan, seperti komputer, router, atau switch yang terjadi di layar ketiga. Iya betul. Sederhananya, ARP table sama aja kayak daftar siapa punya IP, berapa, dan alamat fisiknya, MAC-nya berapa. Fungsi ARP table itu untuk mencocokkan alamat IP address dengan alamat MAC address dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC address tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet atau internet. Oke, lanjut. Baik, di sini kita bakal mengimplementasikan lagi. Di sini saya bakal mengimplementasikannya kembali, yaitu mengidentifikasi MAC address dan ARP table di sebuah perangkat komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita balik lagi di Cisco Packet Tracer. Kali ini saya bakal mengidentifikasi MAC address di ARP table. Di sini saya sudah siapkan dua perangkat PC lengkap dengan MAC address dari portnya masing-masing dan juga IP address-nya masing-masing. Dilanjut dengan ke simulation. Nah, kita pancing dulu ARP-nya keluar.
dengan enter. Nah, setiap kita ngeset IP di perangkat komputer, pastinya bakal otomatis perangkat komputer itu bakal ngeluarin protokol ARP ini. Yang fungsi di mana? Fungsi di ARP ini itu buat mengetahui apakah ada perangkat lain yang tersambung dengan perangkat PC yang kita udah set tadi. Nah, di sini kan destination-nya masih broadcast. Maksudnya broadcast itu apa? Dia ngasih informasi secara beruntun. Itu artinya dia mengirim semua pesan ke PC atau perangkat komputer yang lain secara beruntun. Dia nyebarin semuanya. Source-nya masih PC 0, at device-nya masih PC 0. Dia masih belum tahu IP address dari PC tujuan itu berapa dan MAC address-nya itu berapa. Tapi ARP ini fungsinya buat mengetahui MAC address tujuan. Kalau kita lanjut, nah, masuk ke PC 1. Di inlayers-nya masih sama. Ini kan dari PC 0. Perintah dari PC 0, ARP-nya itu masih sama. Caranya gimana biar mereka bisa saling kenalan? Dengan cara kirim pesan. Atau biasanya nge-ping ya. Di sini saya bakal kirim pesan dan bakal muncul protokol ICMP. ICMP ini itu protokol yang ngejalanin pesan ini. Apakah ada jalan yang bisa dilewatin? Apakah komputer yang ditujuannya aktif atau tidak? Itu dia ICMP buat ngecek apakah jalanan pesan ini jalan ke komputer tersebut apa tidak dengan menggunakan IP. Ngejembatanin lah pokoknya. Kita cek di sini. Nah, IP-nya udah ketahuan di PC 0, IP dari si PC 1 udah ketahuan, lalu dia bakal kirim lagi ARP-nya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, dia proses. Lanjut, kirim lagi ke PC 0, lalu ke PC 1. Tunggu sampai sukses. Nah, kita lanjut di ARP-nya tadi. Nah, ini di PC 1-nya ya. Akhirnya di PC 1 memproses input layers-nya ini dari si PC 0 itu diterima ke PC 1. Nah, PC 1 akhirnya bakal ngejawab dengan ngasih alamat MAC address dan IP-nya. Sebenarnya tadi IP-nya sudah ketahuan ya. Dia bakal ngasih alamat MAC address-nya dan bakal diproses dan dikirim. Lanjut. Nah, si PC 0 akhirnya nerima informasi dari PC 1 dan dia tahu alamat dari si MAC address-nya PC 1. Lanjut ke ICMP-nya. Oke, ini perintahnya. Dari PC 0 mau ngirim lagi pesan. Nah, akhirnya mereka mengetahui satu sama lain. Si MAC address-nya sudah ada, terus IP address-nya sudah lengkap. Semuanya sudah ada. Dan kalau kita kirim pesan, mereka nggak bakal lagi nge-broadcast. Nggak bakal lagi nge-broadcast apakah masih ada PC lain? Tentunya tidak ada, karena di sini cuma ada PC 1. Kalau kita kirim pesan, mereka bakal langsung aja. Di sini, nah, udah langsung.
dan langsung successful. Oke, segini aja buat identifikasi MAC address di ARP table. Baiklah, di sini saya bakal mengimplementasikan kembali, yaitu mengidentifikasi ARP table pada switch menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita kembali ke aplikasinya lagi. Oke, kali ini kita di dalam Cisco Packet Tracer nih. Nah, di sini saya sudah siapkan tentunya switch dan 4 PC lengkap dengan MAC address dan IP address-nya. Lalu di sini laptop buat nge-remote si switch-nya ini. Nah, sekarang kan kita mau ngecek MAC address-nya. MAC address yang ada di switch ini. ARP table-nya juga ada. Kita bakal cek. Simulation itu ke laptop. Mari kita cek dulu yang namanya show. Oke, lihat dulu show MAC address table. Di sini ada tabelnya. Kalau yang di PC tadi itu hampir cuman satu aja, ARP-nya cuma nyambung satu aja. Show MAC add tab. Nah, di sini masih kosong, soalnya kita belum pancing dengan masukin IP-nya. Sebenarnya sudah dimasukkan, tapi tinggal enter aja. Nah, ARP bakal muncul. ARP-nya bakal muncul. Selanjutnya isi 3, enter, isi 2, enter, selesai. Sekarang kita coba cek lagi di tabel MAC address-nya. Nah, sini udah kelihatan semuanya nih. Prosesnya buat ARP-nya itu hampir sama kayak yang PC tadi, tapi kali ini di switch. Gambarannya mungkin bakal lebih jelas di switch dibanding PC tadi ya. Nah, PC 2 bakal ngirim ke switch, lalu switch bakal ngirim lagi ke semuanya atau nge-broadcast beruntun ngirimnya buat si ARP-nya nih. Oke, formatnya kayak tadi masih sama. Nah, di switch bakal diproses, bedanya di sini aja. Switch bakal ngeproses datanya dan bakal nyebarin ke semua komputer. Selesai. PC 1, 0, 1, 3. Nah, sekarang kita pancing pakai pesan. Nanti dari PC 2 ke PC 0 aja. Sini kalau keluar. Nah, ICMP ini tentunya buat pesan, dia bakal mancing pakai IP-nya. ICMP ini bakal ngecek apakah jalurnya ada, apakah komputernya aktif atau tidak. Nah, coba lihat ya ARP-nya. Destination IP-nya, iya betul. IP-nya sudah ketahuan. Nah, coba. Nah, ARP-nya bakal dikirim ke switch dan switch bakal nentuin jalur terbaiknya. Tapi tetap dia bakal broadcast karena MAC address-nya belum ketahuan. Oke, salah. Di switch ini. Nah, si PC 1 itu bakal ngasih alamat MAC address-nya. Lalu diproses lagi di switch-nya ini buat ngirim ulang ke PC 2. Nah. Oke, PC 2 udah ketahuan buat MAC address dari PC 1. Lalu dikirim ulang di switch. Nah,
Masing-masing komputer sudah tahu MAC address-nya. Coba kita sampai successful. Tunggu sampai successful. Nah, selesai. Coba lihat di PC 0 ya. Isi MP-nya. Nah, bisa dilihat semuanya udah bisa. Formatnya sama kayak tadi, tapi bedanya di sini ada switch sebagai perantara antara komputer 2 dan komputer 0. Itu artinya switch ini bertugas sebagai penentu jalur terbaik. Penentu jalurnya. Nah, si ini udah nyambung. MAC address-nya sama. Ini dari PC 0 ke PC 2. Oke, segitu aja. Baik, terima kasih telah menonton. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah dan mentor dari industri atas ilmu yang telah diberikan. Sekian dari saya. Videonya saya tutup. Jumpa lagi di video selanjutnya.